Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Oke, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Izin untuk menyampaikan materi terkait materi pembelajaran interaktif yang ditugaskan oleh pemateri kita pada hari Jumat lalu. Izin untuk men-share screen ya Bapak Ibu. Nah, apakah sudah tampil di layar Bapak dan Ibu? Sudah ada. Oke, sudah ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa slide terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Nah, sebelum itu saya perlu mungkin menyampaikan beberapa hal terkait dengan profil lulusan, CPL, CPMK, sampai dengan CPP pada pertemuan pertama. Karena ceritanya ini adalah pertemuan awal ya untuk mata kuliah saya. Nah, untuk profil lulusan, yaitu yang hanya satu gitu ya, yaitu menjadi guru PAUD, RA, Kober, TK, dan yang sederajat dengan itu yang profesional. Dengan kemampuannya yaitu mampu menguasai konsep pembelajaran, konsep kurikulum, media, dan metode dalam pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian yang kedua, guru mampu untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam bidang pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian selanjutnya ada CPL yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu mampu menguasai konsep perkembangan fisik dan motorik anak usia dini secara umum, secara sistematis, sesuai dengan rentang usia anak. Nah, kemudian selanjutnya untuk CPMK ada dua keterampilan yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini. Yang pertama, keterampilan khusus dan keterampilan umum. Nah, untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu menelaah tahapan perkembangan fisik pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga mampu menelaah tahapan perkembangan motorik anak usia dini. Jadi yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan motorik. Kemudian yang keterampilan umumnya, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim serta mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, untuk CPP pertama, capaian pembelajaran pertemuan pertama, jadi ada 3 capaian. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami bacaan tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini, mahasiswa mampu membedakan perkembangan fisik motorik anak usia dini, serta mahasiswa mampu mengurutkan alur perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, kemudian untuk CPP pertama, tadi CPP, sekarang CPP pertama. Aktivitas belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah membaca dan memahami konsep perkembangan manusia dalam perspektif Islam dengan metodenya ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, menceritakan ulang hasil bacaan secara berpasangan dengan temannya. Kemudian yang ketiga, mengenali perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang akan dilakukan dengan kuis ya. Nah, kemudian nah ini sudah masuk kepada materi ya, materi pada pertemuan pertama, yaitu proses perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Nah, manusia diawali dalam perspektif Islam, perjalanan manusia diawali pada pembentukan manusia sejak dalam rahim ibunya. Nah, sebelum itu masuk ke dalam tahapan pernikahan. Jadi pada saat terjadinya hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan diikat dengan pernikahan gitu ya, melalui pernikahan, maka disitulah mulai terbentuknya awal mula perkembangan manusia atau pembentukan manusia. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, kemudian dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 serta Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, ini Ibu dan Bapak bisa baca gitu ya. Bagaimana Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semua menciptakan manusia secara berpasang-pasangan gitu ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 itu disebutkan bahwa penciptaan manusia dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah
memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Itu pada tahapan pernikahan. Jadi memang ada perbedaan antara konsep Barat dengan konsep Timur, bahwa jelas-jelas kalau dalam Islam seorang anak itu lahir secara fitrah, artinya ada dalam hubungan yang sah di mata agama dan negara gitu, yaitu gerbang pernikahan. Nah, kemudian ada ini saya tampilkan juga 3 ayat terkait dengan pembentukan manusia di dalam rahim gitu ya, mulai dari air mani. Nah, ini dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, Al-Qiyamah ayat 38, serta Quran surat Al-Insan ayat 2. Nah, mungkin saya bacakan satu ayat gitu ya dari Quran surat Al-Mu'minun. Itu disebutkan bahwa kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, dan kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya Allah pencipta yang baik. Itu dalam tahapan di dalam rahim gitu ya. Kemudian selanjutnya tahapan menyusui gitu ya. Tahapan menyusui setelah anak dilahirkan, maka pembentukannya sudah sempurna gitu ya. Perkembangan fisik anak sudah sempurna, maka masuk ke dalam tahapan menyusui gitu ya. Nah, ini ada di dalam 3 surat, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, Al-Qasas, kemudian Al-Qasas, kemudian ya Al-Qasas 7 dan 12. Nah, mungkin bisa dibaca ya ibu-ibu semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahapan kuisisis. Silakan Ibu dan Bapak untuk masuk ke link ini. Sebentar, saya share via ini ya, via apa namanya, via room chat. Sebentar. Sebentar, saya stop share dulu. Silakan, Ibu dan Bapak bisa langsung klik kuisisis yang ada ya. Saya sudah share di room chat. Silakan di klik gitu ya. Kita bermain kuis dulu sebagai closing statement dari perkuliahan kali ini. Oke, silakan. Apakah sudah masuk Ibu dan Bapak untuk kuisisisnya? Ada yang kesulitan? Kalau Ibu dan Bapak kesulitan untuk masuk ke kuisisisnya, Ibu dan Bapak silakan klik kuisisis ke Google, cari kuisisis, kemudian masukkan kode gamenya 80393803. 8039 80393803. Silakan. Ada yang sudah menjawab? Sudah berhasil? Nah, ini dari 7 orang. Oke. Jenal Abidin sudah mengisi. Silakan, baru 1 Jenal, Mawar, Sinta. Silakan. Oke, ini ada 3 orang yang sudah mengisi. Silakan selesaikan ya Ibu dan Bapak. Kuisisnya kalau tidak salah hanya 2. Oke, nah itu untuk yang nomor 2, silakan dijawab aja. Nanti akan muncul ini kata-kata gitu ya. Silakan diklik aja, diisi aja.
bebas diisinya, bebas mau seperti apa bebas. Yang penting selesai sampai dengan selesai ya. Nah, baik, Pak Jenal, oke, Pak Jenal bisa selesaikan itunya. Nah, ini baru satu, Pak Jenal baru 50%, silakan yang lain belum isi. Bu Depi, silakan. Silakan untuk mengisi kuisisnya. Bisa masuk, Bu, ke link kuisisnya. Oke, ada kesulitan Ibu dan Bapak? Kalau misalnya ada kesulitan, kita coba ke Menti ya. Ibu dan Bapak silakan bisa buka menti.com. Sebentar saya share linknya. Ya, Bu Depi, Bu Ai, dan Pak Jenal, serta Bu Komaria, silakan bisa buka via apa? Via menti.com. Berikut linknya. Linknya sudah saya share di ini ya, Bapak Ibu, di room chat. Oke. Oh iya, sip. Nah, ini sudah ada, sorry. Ya, akan muncul pertanyaan seperti ini. Untuk di Menti, silakan Ibu dan Bapak yang belum join, silakan join. Nah, ini kode kode gamenya. Jadi Ibu dan Bapak bisa masuk ke menti.com, kemudian memasukkan kuis menti.com atau menti.com juga langsung, itu masukkan kode, nah gunakan kodenya 6406875. Nah ini ada dua jawaban yang berpendapat bahwa Al-Quran menerangkan bahwa dalam proses perkembangan manusia diawali dengan gerbang pernikahan. Hal ini tercantum dalam Quran surat, nah dua orang yang menjawab Quran surat Ar-Rum ayat 21. Silakan yang lain Ibu Aiteti atau Bu Pak Jenal atau Bu Depi untuk memilih jawaban. Ada kesulitan, Bu? Saya sudah menyampaikan jawaban. Oh, Pak Aldin. Oke, terima kasih Pak Aldin. Oh iya, oke. 3 orang ya sudah mengisi. Silakan satu orang lagi. Bu Depi sudah bisa masuk? Bu Depi? Dah, silakan Bu Depi. Apakah ada kesulitan? Ini tadi nggak Saya jadi. sudah ngisi, Bu. Oke, ya terima kasih Bu. Kita lihat ya. Nah, 3 orang sudah mengisi. Ini sampai dengan selesai ya, itunya isiannya. Berarti, oke, terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah memberikan jawabannya untuk kuis mata kuliah perkembangan psikologi, perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Mungkin dicukupkan sekian. Jadi betul ya, pada
dasarnya gitu ya, gerbang pernikahan itu sudah jelas bahwa dalam tahapan perkembangan anak usia dini dalam perspektif Islam disebutkan bahwa ya harus satu hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri harus dilandasi atau harus didasari pada ikatan pernikahan, dan pernikahan ada salah satunya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah berkenan untuk mengikuti simulasi pembelajaran saya pada kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.